Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak di rumah? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Perkenalkan, nama Ibu Pipin Dia Sripasta. Sekarang kita akan belajar di kelas 2, tema 7 mengenai kebersamaan, subtema 2 kebersamaan di sekolah, dan pembelajaran 4 yang memuat mata pelajaran Bahasa Indonesia, PPKN, dan Matematika. Nah, sekarang Ibu mempunyai lagu loh. Perhatikan ya lirik dan gerakannya seperti ini. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina merana di bawah menara, di bawah menara. Marina merana. Nah, seperti itu ya lagu dan gerakannya. Sekarang anak-anak di rumah ikuti gerakan dan lagunya bersama keluarga. Sekarang kita akan belajar mengenai dongeng. Kalian pernah mendengar cerita dongeng bersama teman-teman di sekolah? Atau cerita dongeng bersama keluarga di rumah? Nah, kalian ada yang tahu tidak dongeng itu apa ya? Pastinya kalian di rumah sudah pada tahu ya pengertian dongeng. Ibu kasih tahu ya, dongeng itu merupakan cerita hayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. Sekarang Ibu mempunyai cerita dongeng loh yang berjudul Elang dan Ayam Jantan. Selamat menyaksikan. Keluarlah sahabatku, penjahat itu sudah pergi. Terima kasih Elang, engkau telah menyelamatkanku. Kenapa sahabatku? Tampaknya engkau sedih sekali. Engkau sakit. Tidak, aku sehat. Aku mau bertanya padamu sahabat, Apa kawan? Tanyalah. kenapa engkau dapat terbang tinggi? Aku melompat pun tidak dapat. Bukankah kita sama-sama burung? Dulu aku juga tidak dapat terbang. Setelah aku menjahit kedua sayapku dengan jarum emas ini, aku menjadi ringan dan dapat terbang. Kalau begitu, bolehkah aku meminjam jarum emas itu? Boleh, kau harus ingat yang kau jahit kedua sayapmu supaya jadi ringan. Kau harus berjanji tidak akan meminjamkan jarum itu kepada siapapun dan jangan sampai hilang. Sahabatku, engkau tak usah bimbang. Aku akan berhati-hati dan akan segera mengembalikannya kepadamu. Burung elang pun menyerahkan jarum emas itu kepada ayam jantan. Ayam jantan menerimanya dengan gembira. Ayam jantan pun menjahit kedua sayapnya. Tetapi ia tidak sabar. Belum selesai menjahit, ayam itu terus mengepakkan sayapnya dan melompat ke atas pagar. Kok, 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 aku dapat terbang. Ayam jantan itu rupanya diperhatikan oleh ayam betina yang kebetulan lewat di situ. Bagaimanakah engkau bisa terbang? Aku menjahit sayapku dengan jarum emas ini. Boleh aku pinjam? Pakailah, dan setelah itu lompatlah di sisiku. Ayam betina
cepat-cepat menjahit sayapnya dan berkotek sombong. "Di mana jarum emas itu?" Tadi aku letakkan di tanah. "Aku khawatir jarum itu hilang. Jarum itu kepunyaan sahabatku, si elang. Kita mesti mencari sampai dapat." Ayam jantan merasa kecewa dan bersedih hati karena merasa bersalah meminjamkan jarum emas itu. Wah, pagi-pagi sudah mencakar-cakar tanah. Bagaimana sekarang? Engkau sudah dapat terbang. "Aku hanya dapat melompat setinggi pagar, dan aku minta maaf padamu. Kenapa pula kau mesti minta maaf? Jarum emasmu telah hilang." Engkau tidak menurut kata saya. Engkau telah ingkar janji. Aku tidak mau bersahabat denganmu lagi. Ayam betina bertelur dan menetas. "Kau harus menjaga anak-anakmu agar jangan dibiarkan berjalan sendiri-sendiri." Hai ayam jantan, aku melihat elang terbang rendah. "Mungkin ia akan menyambar anakmu karena kau telah menghilangkan jarum emas miliknya." Elang pun menyambar seekor anak ayam. Jangan ambil anakku. "Sebaiknya kita mencari jarum emas itu." Baiklah. "Aku menemukan jarum emas ini di atas tanah, di bawah pohon pagar tempat kita menjahit." Sebaiknya kita kembalikan kepada elang. Apakah kalian sudah menemukan jarum emas itu? "Aku sudah menemukan, tapi kami berharap kau tidak akan menyambar anak ayam milik betina lagi." Baiklah. Akhirnya, ayam jantan dan ayam betina dapat bersahabat kembali dengan elang. Sekian. Bagaimana ceritanya? Bagus kan? Nah, dari cerita dongeng tadi, tokohnya ada burung elang, ayam jantan, dan ayam betina. Dari dongeng tersebut ada kata sapaan. Ada yang tahu tidak kata sapaan itu apa ya? Nah, kata sapaan itu merupakan kata yang digunakan untuk menegur atau menyapa orang yang diajak berbicara. Bentuk kata sapaan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, kita lihat di sini. Yang pertama itu ada nama diri orang yang diajak berbicara. Sekarang Ibu mempunyai contoh. Di sini ada gambar. Kita kasih nama ya. Ini namanya Andi dan ini namanya Ayu. Andi berbicara kepada Ayu. "Hai Ayu, apakah kamu melihat angsa warna putih di sekitaran sini?" Nah, Andi berbicara kepada Ayu. Mana ya yang termasuk ke dalam kata sapaan? Tentu kalian sudah menemukannya. Nah, kata sapaan yang digunakan oleh Andi untuk menegur yang diajak berbicara yaitu Ayu. Jadi, kata sapaannya yaitu Ayu. Bentuk kata sapaan yang kedua yaitu panggilan dalam keluarga seperti ayah, ibu, paman, adik, dan kakak. Di sini Ibu mempunyai contoh. Ada ayah dan ada Dayu. Dayu berbicara kepada ayah. "Ayo ayah, kita melihat burung di sebelah sana." Kata ayah, "Baik nak, sabar ya, kita akan menuju ke sana." Nah, tadi dialog yang diucapkan oleh Dayu, kata sapaannya yang mana ya? Kalian sudah tahu pastinya yang di rumah. Nah, kata sapaan yang diucapkan Dayu kepada ayah yaitu ayah. Nah, sekarang kata sapaan yang diucapkan ayah yaitu apa ya? Kalian sudah tahu pastinya. Nah, yaitu nah. Sudah paham pastinya semuanya mengenai kata sapaan. Tadi kalian sudah mendengarkan dongeng yang berjudul Elang
teman kalian dan asal daerahnya dari mana? Selamat mengerjakan. Nah, tentunya anak-anak di rumah mempunyai teman yang berbeda suku. Bagaimana ya sikap kita terhadap teman yang berbeda suku? Ada yang tahu? Tentunya sudah pada tahu semuanya. Yang pertama, kita harus saling menghargai. Yang kedua, kita harus saling menolong. Paham? Tentunya kalian semua pasti sudah paham. Nah, sekarang kita lanjut pembelajarannya. Sekarang kita akan belajar mengenai pecahan. Pecahan 1/2, pecahan 1/3, dan pecahan 1/4. Ada yang tahu tidak apa itu pecahan? Ya, kata pecahan merupakan memecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau bagian dari keseluruhan. Pecahan terdiri dari pembilang dan penyebut. Posisi pembilang berada di atas, sedangkan posisi penyebut berada di bawah. Contohnya, pecahan 1/2. Angka 1 ini merupakan pembilang, sedangkan angka 2 ini merupakan penyebut. Nah, sekarang Ibu mempunyai contoh. Ibu mempunyai 1 buah jambu yang akan dibagikan kepada 2 orang teman Ibu yang bernama Juni dan Juli. Kemudian Ibu potong 1 jambu ini menjadi 2 bagian yang sama besar. Hasilnya seperti ini. Maka ini akan dibagikan kepada Juni dan Juli. Dari 1 jambu yang utuh ini dibagi menjadi 2 bagian yang sama besar, maka nilai pecahannya adalah. Nah, ada yang tahu tidak jawabannya apa? Pasti anak-anak di rumah sudah tahu jawabannya. Ya, jawabannya adalah 1/2. Ayo kita simak. Sebagai contoh, kakak mempunyai sebuah donat. Kakak akan membagi donat ini kepada adik. Kita potong donat ini menjadi 2 bagian yang sama besar. Dari 2 potong donat, kakak dan adik masing-masing mendapatkan setengah bagian. Bagaimanakah kita menuliskannya dalam pecahan? Berapakah penyebutnya? Ya, benar, 2. Berapakah pembilangnya? Ya, benar lagi, 1. Jadi adik-adik, pecahan 1/2 adalah 1 dari 2 bagian yang sama besar. Ayo kita berlatih. Kakak memiliki sebuah semangka. Kakak akan membagikan semangka ini kepada 3 teman kakak yang bernama Kak Astri, Kalina, dan Kak Naila. Bagaimana kita menuliskannya dalam pecahan? Berapakah penyebutnya? Ya, benar, 4. Berapakah pembilangnya? Ya, benar lagi, 1. 1/4 adalah 1 benda yang dibagi menjadi 4 dengan sama besar. 1/4 untuk Karita, 1/4 untuk Kak Astri, 1/4 untuk Kalina, dan 1/4 lagi untuk Kak Naila.